Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 18 Februari 2022. Syarat mengikuti Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 24, dilanjutkan dengan ayat 26, dan Injil Markus 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, telah terjadi fenomena yang luar biasa di luar sana, saudara. Di mana kita melihat berbondong-bondongnya orang mengikuti Yesus untuk dibaptis. Pertanyaannya, saudara, apakah mereka memahami arti mengikuti Yesus? Bagi diri kita sendiri yang telah percaya dan dibaptis pun, sering tidak mengikuti Yesus secara pribadi. Kita melihat bagaimana Yesus marahnya terhadap Petrus saat disampaikan bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan. Petrus beraninya menarik ke samping Yesus untuk menegur Yesus. Petrus tak memahami atas tegurannya ini, saudara. Petrus tak memahami bahwa mengikuti Yesus harus mengalami semuanya itu. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Markus 8 ayat 33. Inilah diri kita sebagai pengikut Kristus saat ini, saudara. Hanya memikirkan apa yang ada di pikiran kita sebagai manusia. Kebahagiaan duniawi, kenyamanan duniawi, kenikmatan duniawi, dan lain sebagainya. Itulah yang kita pikirkan. Yesus sampaikan dalam pengajarannya, jika mau mengikuti Dia, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Markus 8 ayat 34. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata ada 3 syarat, saudara, untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, menyangkalkan diri atau penyerahan diri, saudara. Menjadi murid berarti mau untuk mempertaruhkan seluruh dirinya. Maka harus bersedia untuk menanggalkan haknya untuk mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup hanya untuk Yesus. Menyangkal diri adalah pengendalian diri. Mau jujur menilai diri sebagai respon iman kepada Tuhan. Bahwa kita dipanggil bukan untuk keinginan duniawi, tetapi untuk keinginan Tuhan. Mau melepaskan segala keterikatan duniawi yang melekat pada diri kita. Mau melepaskan keinginan daging kita. Inilah menyangkal diri. Sudahkah kita menyangkal diri untuk mengikuti Dia? Syarat kedua, saudara, memikul salib. Ini berarti berbicara tentang kesetiaan. Siap menerima konsekuensi untuk kehilangan nyawa untuk mengikuti Yesus. Ketika salib itu diletakkan di bahu kita untuk dipikul, saudara, apakah kita akan tetap setia menjadi murid Yesus? Atau kita ketakutan, kita menjadi khawatir, atau kita melarikan diri, saudara? Seorang teolog Kristen, Kosuke Koyama, mengatakan no handle on the cross, bahwa tidak ada gagang pada salib. Yang mau menegaskan bahwa salib harus dipikul dan tidak ada gagang pada salib untuk memudahkan. Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus juga telah mengalaminya. Kelihatannya memikul salib adalah beban yang begitu berat. Namun sadarilah saudara, dengan memikul salib akan memampukan
mampukan kita menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Dengan salib yang kita pikul, saudara-saudara terkasih, maka kita akan tetap fokus pada tujuan hidup kita, yaitu hanya mengarah kepada Yesus Kristus. Dan syarat ketiga, saudara, mengikuti Yesus. Ini bicara tentang ketaatan. Mengikuti yang dimaksud adalah tetap secara terus-menerus. Yang hidup di dalam diri seorang murid hanyalah perintah Tuhan Yesus. Mau ikut Yesus berarti taat mengikuti dan melakukan perintah Tuhan Yesus, saudara. Inilah yang disebut ketaatan. Apakah mereka yang berbondong-bondong yang kita lihat secara fenomenal saat ini, saudara-saudara, yang mau dibaptis mengikuti Yesus itu mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus dengan menjalani 3 persyaratan ini, saudara. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Apakah kita yang telah berkomitmen untuk mengikuti Dia dan dibaptis merasa berat untuk memikul syarat-syarat ini yang telah diberikan oleh Tuhan kita? Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini, saudara, mau mengajak kita semua, saya dan saudara, merefleksikan diri kita sebagai pengikut Kristus. Apakah kita sudah menjalani syarat yang telah diberikan Yesus sebagai pengikutnya? Keputusannya, saudara. Keputusannya ada pada diri kita sendiri. Mau ikut Yesus atau tidak? Mau hidup atau mati? Namun yang pasti bahwa kita sedang diperhadapkan pada pilihan antara kehidupan dan kehilangan hidup atau kematian. Yesus sendiri mengingatkan kepada kita semua, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Haleluya. Markus 8 ayat 35. Yesus Tuhan, sering kami sulit untuk menjalani syarat untuk mengikuti Engkau. Pimpin dan bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat menjalani syarat-syarat yang Kau berikan, sehingga kami boleh menjadi pengikut-pengikut Engkau yang sejati, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.